Ya, selamat berjumpa lagi, saudara-saudara, para investor saham yang budiman. Ketemu lagi Budi Setianto, kreator dari Easy Stock, yaitu aplikasi penilai nilai wajar saham atau intrinsic value yang bisa diakses secara free of charge dari mobile phone Anda, dari Android. Dan Anda tinggal ketik Easy Stock, nanti ada logo merah biru dan Anda bisa download dan Anda bisa buka. Dan ini pada kesempatan hari ini kita akan membahas emiten baru yang akan go public tanggal 9 Juli, yaitu PT PAM Mineral. Kodenya adalah NICL. Kita bisa lihat di ini ya. Kita lihat di Oke, Anda udah lihat belum di screen Anda ini? Anda bisa download prospektus seperti ini. Nah, ini prospektusnya seperti ini. Nah, ini bisa Anda hitung dari sini. Nah, kita lihat dulu apa latar belakang perusahaan ini. Latar belakang perusahaan ini adalah perusahaan mineral yang bergerak di bidang nikel. Dia melakukan penjualan saham 2 miliar saham baru dengan nilai Rp20 per lembar dan ditawarkan dengan metode IPO, Initial Public Offering, sebesar per lembarnya Rp100. PAM Mineral mempunyai 2 wilayah operasional di Sulawesi. Pertama, Sulawesi Tenggara, Desa Lameruru. Kedua, Desa Lorenai di Sulawesi Tengah. Komposisi sahamnya dimiliki oleh PT PAM Metalindo dan PT Arta Perdana Investama masing-masing 60 dan 40%. Nah, ini komposisi setelah ditawarkan, dia akan melepas 2 miliar saham, sehingga kepemilikan masyarakat atau publik itu adalah 20%. Terjadi dilusi kepada pemegang saham existing. PT Arta menjadi 31,7 dan PT PAM Metalindo menjadi 47,5%. Dan itu diambil dari saham portefel. Sekarang kita coba menghitung dengan 3 metode. Metode pertama adalah metode book value per saham. Jadi kita hitung total aset, kita kurangi goodwill-nya nggak ada, dan total kewajiban, baik jangka pendek dan jangka panjang. Lantas kita ketemu nilai net asset for common stock, kita bagi dengan jumlah saham yang ditempatkan dan yang beredar, sebesar 9,6 miliar, kita akan menemukan book value sebesar Rp8. Dan kalau kita diskon faktorkan selama dengan growth 12% selama 10 tahun, itu kita memperoleh nilai 26. Jadi book value per sahamnya tuh 26, sedangkan harga yang ditawarkan 100. Ya, Anda bisa menilai di sini harganya overvalue ya. Nah, sekarang kita hitung berdasarkan dengan metode EBITDA, interest before earning before interest, taxes, depreciation, amortization. Jadi pendapatan sebelum pajak, lantas dikurangi biaya bunga yang minus jadi plus ya. Pendapatan yang plus jadi minus, depresiasi dan amortisasi itu kan plus ya jadi minus. Sehingga kita menemukan EBITDA per saham itu 1,2. Kalau kita diskon faktor yang cuma mendapat nilai 4. Oke, kita menggunakan perhitungan dengan easy stock. Dari kita akan pertama ngitung cash flow-nya. Cash flow-nya berapa? Dari net income dikurangi capital expenditure ditambah depreciation ditambah pendapatan lain-lain non recurring, yaitu pendapatan dan expenses yang sifatnya bukan core business-nya dia. Sehingga kalau dia berupa pendapatan harus dikurangi, kalau dia berupa biaya harus ditambahkan. Jadi dibikin back to square one ya. Nah, kita ketemu cash flow-nya 13,7 miliar, kita bagi jumlah saham yang beredar, dan free cash flow-nya per sahamnya itu sekitar 1, sekian.
Kemudian kita ngitung dari sisi neraca. Di sisi neraca nilai current asset-nya ada 115 miliar, tapi yang kita pakai adalah net current asset. Apa yang dimaksud di situ Anda bisa lihat di prospektus, ada biaya yang timbul atau aktiva pembayaran pajak di muka, biaya dibayar di muka, atau anything related sama advance payment. Nah, itu sifatnya belum permanen, sifatnya masih temporary, berarti kita harus ignore itu dan kita akan menemukan net current asset atau adjusted current asset. Lantas kita kurangi dengan short term debt, kita akan memperoleh net working capital Rp2. Kalau kita kurangi lagi dengan long term debt, kita akan memperoleh surplus Rp1 balance sheet-nya. Nah, sekarang kita hitung berapa. Nah, oke. Dari perhitungan yang kita diskontokan dengan government bond yield yang saat ini yang berlaku adalah 6,649 per tanggal 7 Juli ini, dengan growth rate 5% kita menemukan angka 30 dan 29. 30 adalah nilai wajar tertinggi, terendahnya 29. Kalau kita bandingkan dengan harga IPO, dengan 3 metode adalah book value, EBITDA, dan easy stock, harga 100 terlalu tinggi. Oke, kita sekarang akan pakai dengan real ya. Real aplikasi dari easy stock. Nah, ini saya akan ini sebentar, ini mungkin videonya agak lambat lagi ya. Oke, dia masih running nih ya, tapi nggak apa-apa. Dia masih running. Kebetulan videonya saya install di WhatsApp. Kita lihat, PAM dan CCL. Nah, ini akan kita lihat bagaimana coba kalau kita running ya. Kita running videonya, ini seperti apa. Kita running. Nah, jadi ini Anda lihat di bawah ini ada forecast simulator, itu free of charge. Anda klik di sana, terus Anda isi data-data perusahaan, dan jangan lupa email Anda yang paling bawah. Ada PAM Mineral, bergerak di bidang mining. Bergerak di bidang mining, industri nikel, sektornya. Nah, kita isi sekarang, komponen-komponennya kita isi ya. Kita isi sekarang, mulai dari di situ, growth-nya berapa? 5%. Growth-nya 5%, government bond-nya berapa? Tadi kan ada itu 6,6 sekian. Kita ketik aja di situ. Ketik di situ. Kita tulis gabungan antara capital expenditure, depreciation, amortization, dan non-recurring income dan expenses. Jumlahnya adalah plus angka yang ada di layar Anda. Kemudian kita mengisi laba setelah pajak. Kita tulis hutang jangka panjang. Ya, kita tulis hutang jangka panjang. Terus berikutnya hutang jangka pendek. Anda bisa cari itu semua di prospektus. Yang saya sarankan lebih baik cari di audited financial report-nya, itu biasanya di halaman paling belakang. Bisa juga Anda lihat di tengah-tengah, ada tuh di awal-awal ada summary daripada financial, ada juga.
Nah, kemudian kita tulis berapa saham yang ditempatkan dan beredar. Terus net current assetnya berapa? Nah, sudah semuanya kita lihat, sudah kita isi semuanya. Sekarang kita klik check mark yang warna hijau, eksekusi. Nah, dari situ Anda lihat berapa nilainya 30 sama 29. Jadi Anda bisa menggunakannya free of charge. Anda bisa memakai ini juga untuk 730 saham yang lain. Itu free of charge juga. Anda bisa menggunakan itu, Anda bisa latihan. Kalau Anda sudah advance, mungkin Anda bisa maju kepada aplikasi premium. Di situ ada best stock selection dan stock simulator seperti yang Anda lihat waktu Anda menghitung nilai wajar sahamnya. Jadi rumusan daripada easy stock ini itu sebetulnya mengacu kepada rumus daripada nah ini dia. Oke. Mengikuti pahamnya Benjamin Graham, penulis buku Investment Classic, Security Analysis dan Intelligent Investor. Benjamin Graham itu adalah guru besar Warren Buffett. Warren Buffett Anda tahu semuanya, waktu dia belajar di Columbia University, guru besar untuk security analysis ada Benjamin Graham. Warren Buffett sempat magang di security company-nya Benjamin Graham. Akhirnya dia running on his own sehingga menjadi orang terkaya di bracket 5-10 besar selama 30 tahun terakhir. Dan hanya satu-satunya orang terkaya dalam bracket 10 besar yang tidak mendirikan perusahaan dari nol. Tidak seperti Bill Gates dengan Microsoft, tidak seperti Jeff Bezos dengan Amazon, atau Elon Musk dengan Tesla. Nah, artinya di sini Warren Buffett itu bisa menjadi orang yang sangat super kaya dengan hanya berinvestasi di pasar modal. Dan di dalam buku yang dikarang oleh Janet Low, Warren Buffett menyatakan bahwa gaya investment dia itu 85% mengacu pada Benjamin Graham. Benjamin Graham itu dalam buku Security Analysis itu menitikberatkan kepada perhitungan nilai wajar. Baik, selamat mencoba. Dan ini kalau mau lihat rumusnya kayak gini lah. Ini rumusnya lebih detail lagi bahwa memang dari inputan dari hasil quarterly financial report itu masuk, kita cari free cash flow-nya, kita cari net working capital, kita combine dengan rumusan-rumusan ekstrapolasi, government bond yield, discount factor, projection 10 tahun, dan sampai dengan metode Benjamin Graham margin of safety-nya dia, sehingga keluar dua nilai wajar tertinggi dan terendah. Baik, para pemirsa yang budiman, setelah ini kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan untuk saat ini Anda bisa menggunakan easy stock secara free of charge. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.